Silakan, mic-nya ada di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudahkanlah aku berbicara dan berilah pengertian lawan bicara kami, ya Allah. Karena demi Allah, di hadapanku ini begitu banyak kemuliaan-kemuliaan. Bagaimana mereka tidak mulia? Mereka hadir di sini, haus akan ilmu. Mudah-mudahan ilmunya ini bermanfaat bagi dirinya, mau diamalkan pada orang lain. Dan insya Allah, kamu semakin dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengucap salam, mudah-mudahan yang menjawab salam saya ini dipanjangkan umur, diberikan kesehatan dan amalannya soleh. Dan baru saja aku mendengar suara amin yang mengatakan amin sampai ke telingaku dengan tulus. Menjadi orang kaya hati, kaya harta yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Semakin keras aku dengar. Amin. Mudah-mudahan dengan senyuman dan tawa itu yang mengaminkan menjadi orang yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya berpijak di belahan bumi walaupun Allah ridho bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut cara dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama di luar agama Islam, kami persilakan berdoa terlebih dahulu. Salam cinta kasih dari kami. Salam. Haleluya. Om Swastiastu. Bagi yang beragama Islam, marilah kita membaca Samudra Ilahi Tanpa Batas, Al-Fatihah. Tidak penting menjadi orang penting, tidaklah terhormat menjadi orang berpangkat. Jauh lebih penting kita menjadi hambanya. Karena kita tinggal ikhlas saja, hidup kita akan diperjalankannya. Kita mengangkat kedua tangan, kita merendahkan hati di hadapannya. Kecuali yang derajatnya lebih tinggi daripada Rasulullah. Ini bulannya, bulan Syaban, bulan silaturahmi. Aku hadir dalam memenuhi panggilannya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kabulkanlah ya. Tepuk tangan yang ikhlas semuanya. Kalau saya bilang tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Ada yang terlewat sedikit. Mungkin semakin menua pendengaran kita makin dicabut. Tapi kalau saya bilang setengah, ngik. Jadi kalau 2,5, prok, ngik. 4,5. Good, tepuk tangan yang ikhlas semuanya. Kita sudah mulai satu gelombang. Jangankan kalian yang hadir, Tuhan Yang Maha Esa, malaikat dan para nabi sudah hadir di sini. Dan tepuk tangan yang ikhlas itu adalah mengasah kita agar kita berangkat selalu dengan kendaraan ruh spiritual yang namanya ikhlas. Karena keikhlasan akan meninggi sampai di kedalaman singgasana di mana Tuhan bertahta di dalam kalbu kita. Ikhlas kita berangkat menemui ridhonya, maka akan terbuka satu pintu gerbangnya yang namanya keberkahan. Mudah-mudahan yang tadi tepuk tangannya dengan ikhlas sudah di dalam keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Aku bicara cuma 10 menit. Tahun 93 aku gelisah terhadap pendidikan di Indonesia. Aku ini orang bodoh. SD tidak naik. Aku murid paling bodoh di SD. Di SMP aku murid paling goblok. Belajar bahasa Inggris pertama kalinya dengan Pak Adnan Mukdi. Ditanya, Rizky, apa bahasa Inggrisnya? Lebah. Aku tidak tahu. Aku jawab, tawon. Aku disuruh keluar 3 tahun tidak boleh belajar bahasa Inggris. Gak pernah apa. Lalu ketika SMA, aku murid paling dongo. Ketika aku pacaran dengan istriku, namanya Mirna, murid paling pinter, aku disidang di kepala sekolah. Kenapa Mirna mau sama kamu? Jangan-jangan dia jadi bodoh pacaran dengan kamu. Sama ngapa? Tapi si dongo, si tolol, si bodoh ini sekarang sedang didengar oleh banyak kemuliaan-kemuliaan.
Tapi beberapa saat saya belajar dan mengajar, saya memiliki kekeliruan. Saya berharap orang ada yang membantu. Jadi jangan pernah saya berdiri sini mengajarkan tentang kebencian. Sayalah sumber dari segala kesalahan itu. Akhirnya saya ngomong sama Tuhan, izinkan saya menyebut nama Allah. Silakan Anda mengartikan ini Allah dan yang lain. Allah, buat aku terkenal. Kalau aku terkenal, aku gampang diingat dan bisa mudah mengajak. Anda tahu, Tuhan itu ya Basir ya Sami, yang maha melihat dan maha mendengar. Aku jadi terkenal. Anda tahu, Del Piero pernah main bola bareng sama saya. Dan dia gak ada apa-apanya. Kenapa saya bilang begitu? Dengan kerendahan hati, saya mampu pergi ke Milan, tapi Del Piero gak mampu pergi ke Indonesia. Dan maafnya lagi, karena kebodohan saya, ketika saya terkenal, saya tidak punya waktu untuk belajar dan mengajar. Saya dusta pada Allah. Saya ngomong lagi, dalam kesunyian saya, di dalam tahajud saya, ya Allah, kembalikan aku seperti orang biasa. Aku akan meninggalkan dunia entertain. Buat apa? Aku jadi orang hebat, dikenal banyak orang, tapi tidak bermanfaat. Inilah sepintas ku ceritakan tentang perjalanan kandang jurang doang, yang kalau ada orang di sini pernah melihatnya, sebetulnya diawali dengan ketiadaan. Kita minta soundnya, kita ulang lagi. Lihatlah dengan mata hati kamu. Kita belajar, kendaraan pun tidak layak untuk melewati jalan itu. Kami tumbuh di antara ilalang-ilalang. Semangat kami memang semangat yang liar. Lalu kami punya tenda, kita pasang tenda di jalan. Terus kita punya mimpi-mimpi dengan kardus, kita merangkai dengan tanah liat, kita punya mimpi, kita skate. Dan jadi baru 2 hari kena angin puting beliung di bawah rel kereta api Jurang Mangu. Ajak teman-temanku yang sadar fitrahnya ilmu. Belum dikatakan ilmu kalau dia belum berbagi. Ajak untuk belajar menggunakan kerudung, lalu bernyanyi, lalu menggunakan tanah liat, membentuk mimpinya, menutup matanya, menghayati orang tunanetra, tumbuh sehat dan kuat. Lalu Idol, Indonesian Idol juga datang, Debu juga datang, Abang None yang tadi juga datang. Lalu ada Master, Deddy Gaboser juga datang. Kita 2 kali kena musibah lagi. Tapi kita terus, ada negara atau tidak ada negara, kami tetap berbuat baik. Sampai akhirnya tanpa proposal, Halsey membangunkan tempat ini secara cuma-cuma. Di dalamnya kita belajar apapun. Belajar melawat, belajar menggambar, belajar kesehatan, memecahkan rekor, menteri datang, menggambar anatomi, robot Asimo datang, sahabatku Luna Maya juga hadir, memberikan keceriaan. Terus kita belajar. Dorce juga datang, Noel dari Sabrang datang, The Titan datang. Dan juga kita mengenalkan alam di sana, bahwa alam adalah sahabat kita juga. Dan juga ada mantu orang nomor 1. Sebelum dia menjadi mantu orang nomor 1, Iwan Fals meresmikan museumku. Kita menanam pohon, bermain gitar, belajar sama Riri Reza buat film. Kita memenuhi jalan-jalan Sudirman. Semangat kita adalah menggambar, belajar seni, belajar mengolah rasa. Lalu kita bersepeda dengan tari saman, menyatukan tekad semangat, kita berjabat erat. Dengan keterbatasan, kita belajar juga dengan seorang ustadz, dengan seorang slanker, dengan seorang pendeta, dengan seorang keramikus. Kita juga belajar dengan seorang kiai, budayawan. Belajar itu pada siapapun. Dan kita belajar dengan Chris John, Menteri Apriantono, Delila waktu itu belum ngetop. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh para volunteer. Kemauan sendiri, sukarelawan, dia suka, dia rela, dia melakukannya. Dan saya tinggalkan dunia yang membesarkan saya, dunia entertain, untuk menjemput pendidikan anak-anak Nusantara. Akhirnya aku dinobatkan sebagai pembawa acara Obor Olimpiade 2008 di Beijing tahun 2008, jam 8, tanggal 8, di negara yang paling besar di dunia yang dicatat di dalam Al-Quran. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maafkan kalian. Tahun 2000, Allah wajah bicara. Dan Allah bertanya,
Dan dia berbicara kepada seluruh artis-artis. Hei artis-artis, siapa yang mau main sinetron? Mereka semuanya tunjuk tangan. Jangan pernah membenci artis sinetron. Dia kaya, dia bisa pergi haji, dia bisa bangun gereja, rumah ibadah, menaikkan haji, umrohin orang. Saya 68 kali ajakan itu saya tolak selama saya menjadi artis. Jangan tanya kenapa. Lalu waktu itu film Mati Suri. Allah menaikkan derajat para artis-artis dengan main film ternyata jauh lebih prestis walaupun dibayarnya lebih kecil. Allah mengatakan gini, hei artis-artis, siapa yang mau main film? Mereka nunjuk lagi semua. Aku tidak lagi. Lebih dari 5, kurang dari 10, saya tolak skenario itu. Tapi saya berdialog pada Allah, ya Allah, aku mulai curiga padamu. Kenapa kau curiga padaku? Apa bedanya aku dengan dia? Kenapa? Suster ngesot main film juga. Pocong kuntilanak main film juga. Begitu ya? Iya. Terakhir Allah ngomong lagi dan semuanya juga mendengar. Hei artis-artis, siapa yang mau bikin sekolah gratis? Tidak dibayar, apapun kau tanggung sendiri. Aku menunjuk, yang lain tidak. Lalu yang lain bertanya kepadaku, Dik Doang, kenapa kamu nunjuk? Karena kamu gak nunjuk. Iya, aku tahu. Dari mana kita semua itu? Loh, aku gak tahu. Lah, kenapa kamu nunjuk? Ini yang nanya Tuhan. Ini yang nanya Allah. Terus gimana? Aku gak tahu. Begitu pulang, aku bertanya dalam tahajud. Tuhan, tadi mereka bertanya, kau jawab apa? Aku gak tahu. Bagus. Manusia itu memang tidak tahu. Aku ini maha mengetahui. Aku ini udah mulia. Bahkan aku maha mulia. Jangan kau mulia-muliakan aku lagi. Aku tidak butuh kemuliaanmu. Hei manusia, dengar itu. Tapi kamulah yang butuh kemuliaanku, kata Allah. Lalu Allah, kalau kau ingin kemuliaanku, kau muliakanlah hamba-hambaku. Baru kau kudapatkan, kau kuberikan kemuliaan. Kalau jutaan orang bertemu denganku, jutaan pertanyaan, Dik Doang lo gak di TV lagi. Gak ada masalah. Mereka-mereka seperti ikan di akuarium. Mereka kelihatan terang benderang dengan tataan yang luar biasa dan lighting yang gemerlap. Mereka hidup di akuarium, indah. Tapi kau tahu, ikan-ikan sesungguhnya yang diterangi oleh secara alamiah di lautan. Mereka berenang dan hidup jauh lebih indah. Di dalam keberkahannya, mari kita lihat apa yang telah saya capai ketika saya menemui hamba-hambanya untuk aku mendapatkan kemuliaan. Anda perlu mengetahui bahwa begitu banyak penghargaan yang kutolak, kecuali yang satu tadi kuangkat, karena aku akan berangkat ke Beijing. Paling suka dengan negara yang namanya China. Kita lihat. Aku diberikan oleh Tuhan namanya lapang doang. Kita lihat ke dalam. Lapang doang itu adalah tempat bermain bola, tempat anak-anak di sana. Lihat apakah istriku dan aku babi ngepet lalu menghasilkan uang begitu saja? No. Dia telah menyediakan segala-galanya. Lanjut. Kita lihat lagi. Mampir. Nanti bebekku terakhir ada. Kau catat. Apapun yang kau miliki berbagilah. Terutama di sini pengharapan kepada manusia, kau dan aku. Lanjut. Lalu rumah Holcim, kita lihat lagi. 10 tahun, 15 tahun, 18 tahun, aku gak tahu tanah ini tanah siapa. Ketika Holcim bilang, Dik Doang aku akan bangun rumah. 5 rumah di lapangan bola kamu. Untuk apa? Aku gak perlu rumah. Terserah rumahnya nanti buat apa. Aku gak mau, tiba-tiba tanah itu dijual. Lanjut. Lalu aku beli dengan cicil dan lihatlah para malaikat yang ngebangun itu. Bukan saya. Itu adalah 75 ahli tenaga bangunan yang dipilih dari DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Holcim, jadi kalau ada kamera, di still di sini, dia seperti laron membangun. Aku tidak sanggup membayar itu semua. Lihat dengan mata hati kita. Lanjut. Itu jadinya, perencanaannya berikut. Lanjut terus, berikut. Lanjut, jadilah dia. Tanpa proposal, kalau Anda sudah memiliki yayasan apapun namanya, Anda berharap pada proposal, jalankanlah itu. Tapi ku teguhkan hatiku untuk tidak memiliki proposal apapun. Lanjut. Iwan Fals meresmikan, lanjut.
Kita lihat ke dalam ruangannya. Ruangan multimedia, dibantu oleh 450 juta dari Samsung untuk membeli semuanya itu. Kalau aku miliki, aku nggak sanggup. Lanjut. Museum Karya Mustaka Kandang Jurang doang, kita lihat. Buku adalah ilmu, ilmu adalah cahaya. Cahaya adalah nur, nur itu tersimpan di dalam kalbu. Yang terpilah-pilah di dalam kalbu, kalau mampu kita olah, lalu kita sebarkan itu menjadi energi. Jangan ilmu itu di kepala, aku tidak sedang menasihati kamu. Anda adalah orang yang mulia, tapi mereka belum memahami hal itu. Lanjut. Berikut. Lanjut. Lalu aku punya uang, dikontrak, rambutku yang kucai begini, dibayar head and shoulder 900 juta. Krisdayanti pun tidak dibayar seperti itu. Aku bilang pada istriku, ini bukan uang kita, belilah tanah itu, bangun kampung, buat sekolah yang keren, yang alamiah. Ki Hajar Dewantoro menemukan tempat belajar, bukan sekolah namanya, tapi taman siswa. Orang boleh belajar di taman, orang boleh belajar di perapatan jalan, kenapa harus di sekolah? Begitu masuk penjajah, bawa nama school, ruang dan dinding menyekat mereka dengan pemikirannya, lalu mereka tidak bisa menyentuh alam. Makanya yang lahir dari sekolah umum mereka hanya berpikir umum-umum saja. Lihatlah Nusantara ini makin porak-poranda, kita lihat. Ini, berikut. Lanjut dengan cepat. Ada musalah, lanjut, terus. Saya dapat lagi uang 125 juta, besar bagi orang gak punya, kecil bagi orang miliarder. Beli tanah lagi, saya ingin punya ada sekolah yang lebih rata. Lanjut, terus, berikut. Diresmikan oleh Ginanjar, Hari Ginanjar. Lanjut, ditulis seperti itu. Berikut, pada saat kita berzikir ada nama ini. Lanjut, Anda tahu saya keluar 125 juta, bangun habis 325 juta. Tuhan cintanya abstrak, tidak struktural, bukan seperti kita. Tiba-tiba ada orang Cina namanya Wahyono dari Brian Ensko memberikan apartemen seharga 1 miliar. Ketika tanah itu sedang dipacul, saya tidak usah bayar apapun, pajaknya bebas, cuma tap tangan, plek. Kita lihat. Saya dapat apartemen, kita lihat dalamnya. Seperti itu. Ini mimpi kalian semua atau mimpi banyak orang. Lanjut. Kita lihat perkarangan saya. Lanjut. Saya ingin berhenti sebentar di sini. Kenapa tanah? Kalau Anda tidak punya uang, beli motor, ngutang, kredit bisa. Tapi kalau Anda punya uang miliar, Anda ingin beli tanah itu, tapi tidak dijual. Anda tidak akan mampu memilikinya, karena tanah itu suka-sukanya Tuhan. Kalau kau tidak suka, kau keluarlah dari bumiku. Jadi kalau kau ingin tanah yang lebar, buatlah untuk orang banyak dan kemaslahatan. Lanjut. Berikut. Berikut. Lanjut. Terus. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Inilah kekuasaan-Mu. Tidak cukup halaman depan rumahku, tidak cukup di borel, tidak cukup apartemen, tidak cukup 5 rumah di komplek, tidak cukup apapun yang dijanjikan oleh Allah. Allah memberikan gunung pada saya. Insya Allah tidak ada infotainment di sini pun, kalau ada tidak memberitakannya di infotainment. Aku dikasih gunung. Kuberikan nama itu gunung doang. Kebetulan gunung itu tidak ada namanya. Kita lihat. Kalau tadi tanahnya aku berikan jadi kampung, selebihnya aku berikan rumah, selebihnya lagi aku pergi umroh, dan selebihnya lagi sekarang aku dapat gunung ini dan ku beli sendiri. Kita lihat lagi. Aku ingin mati di sana. Aku ingin menyatu dengan alam semesta. Alhaakumut takasurata jultumur makobir, kala sofa ta'lamuna, kala sofa ta'lamun. Aku hidup di dunia ini, enggak mau terperdaya oleh dunia. Orang-orang tidak sadar, dia hidup di daratan, dia ingin bermegah-megah, bermewah-mewah, agar terlihat siapa dirinya. Itu adalah arus, dia akan tertelan oleh gelombang, karena hidup itu adalah samudra ilahi tanpa batas. Orang seperti itu akan lenyap. Untuk itulah, dengan kerendahan hati, marilah kita berdoa sekali lagi. Kita akan berdoa sekali lagi menurut cara dan keyakinan masing-masing. Dan aku mohon pamit, aku sudah dijemput dan sama dengan Bapak yang tadi naik motor, pergi di sini dari panitia, kejar sama sama mobil, pulang kita juga ngojek. Jadi sekali lagi, ini bulan Sya'ban, bulannya silaturahmi. Kemarin bulan Rajab, bulannya dia, bulan yang memberi keberkahan.
bulannya menabur. Sekarang ini bulannya Sya'ban, bulannya menyirami, bulannya silaturahmi. Nanti Ramadan, bulannya memetik hasil. Bagi saya Ramadan tidak ada keberkahannya. Semua jadi mahal, mal-mal jadi macet, apapun jadi susah. Tidak bagi orang yang sebelumnya telah menabur, menyirami, dia akan memetik hasil. Kita berdoa, semoga ya Allah ya Rahman ya Rahim, apapun agamanya, yang hadir di sini maupun yang tidak sempat hadir di sini, terutama mereka yang mengaminkan doaku, haramkan api neraka buatnya. Dan berikanlah ya Allah tanah yang luas, sebagaimana orang-orang soleh yang selalu berpikir dengan ibadah dan kemaslahatan orang banyak, selalu berjabat erat. Jangan mereka hanya mikirkan sholat, zikir saja. Ketika berzikir orang memanggil, tolong, tapi dia masih berzikir. Tinggalkan zikirmu untuk menemui siapa yang berteriak tolong itu. Jadikanlah ya Allah semua di dalam ruangan ini menjadi orang-orang yang soleh. Demi Allah, ya Allah kabulkanlah. Ini bulan benar. Hanya dia yang tahu kebaikannya dan dirimu. Silakan berdoa bagi yang beragama lain. Aku cinta pada kalian. Kalau kau masuk surga duluan, ajaklah saya dan mereka ke surgamu. Bagi yang beragama Islam, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kabulkanlah ya Allah. Kabulkanlah. Kabulkanlah ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.